Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Wiryaminanza dari Program Studi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sumatera. Saya di sini akan sharing terkait ilmu yang sudah pernah saya pelajari ketika saya SMA, khususnya mata pelajaran kimia. Oke, sekarang saya akan sharing tentang eh, sifat periodik ya, sifat periodik unsur, sifat unsur transisi periode keempat, seperti itu. Nah, langsung saja saya share screen ya. Ini materi ini sudah saya rangkum sedemikian rupa sehingga apa ya, insya Allah sudah bisa mewakili sebagian besar lah gitu dari materi ini. Gitu. Oke, jadi sifat unsur transisi periode 4 itu ada dua. Yang pertama itu sifat fisika, yang kedua itu ada sifat kimia. Nah, ini konfigurasi elektron dari unsur transisi periode keempat. Gitu. Nah, bisa dilihat ini ada skandium sampai zinc atau seng. Gitu. Nah, di sini konfigurasi elektron itu dan kedudukan elektron valensi logam transisi periode keempat itu menentukan kecenderungan sifat fisika dan kimia dari unsur tersebut. Nah, selanjutnya itu akan dibahas di slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada sifat fisika ya. Pertama kita akan membahas sifat fisika. Yang pertama itu ada memiliki sifat logam di sifat unsur periode keempat ini, unsur transisi periode keempat ini mempunyai sifat logam. Salah satunya itu. Terus ada titik leleh, ada titik didih, terus juga ada sifat magnetik, ada punya jari-jari atom itu punya sifatnya sendiri, terus juga ion berwarna. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sifat fisis ini yang terangkum oleh tabel berikut. Nah, ini titik didih dari skandium. Seperti ini. Nah, ini dalam derajat Celcius. Nah, bisa dilihat. Oke, nanti kalau misalkan mau teman-teman lihat, silahkan di-pause dulu videonya. Karena saya akan langsung membahas materi selanjutnya. Nah, di sini ada sifat fisika. Sifat fisika ini ada sifat logam. Nah, kenapa sih disebut sifat logam gitu? Pertama tuh keras. Gitu. Terus kerapatannya tinggi. Daya hantar listriknya juga lebih baik dibandingkan logam utama. Gitu. Atau ya logam golongan utama itu yang ada di golongan A biasanya. Seperti itu. Kalau misalkan saya salah, mohon maaf ya, tolong diperbaiki ya. Terus juga ini karena salah satunya adalah karena kisi kristal logam-logam transisi lebih sukar dirusak. Sukar itu sulit dirusak dibandingkan kisi kristal logam golongan utama. Gitu. Nah, kenapa itu disebut sifat logam? Terus juga di sifat unsur periode transisi sifat unsur transisi periode keempat ini, sifat logam itu tidak dimiliki oleh unsur zinc atau seng. Gitu. Kenapa? Karena dia itu konfigurasi elektronnya itu sudah dipenuhi di bagian D, orbital D. Nah, itu ada di sini ya, ada di penjelasan di titik leleh dan titik didih. Gitu. Nah, langsung saja kita baca. Di sini titik leleh dan titik didih itu unsur-unsur transisi umumnya memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Gitu. Nah, jadi unsur-unsur transisi yang kita pelajari ini rata-rata itu memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi gitu. Nah, kecuali zinc. Nah, sama tuh ya. Kecuali zinc ternyata berpengaruh juga dengan titik leleh dan titik didih. Karena pada seng orbital D-nya telah terisi penuh sehingga antar atom seng tidak dapat membentuk ikatan kovalen. Nah, daripada penasaran, coba kita cek aja ya. Nah, kita cek di sini zinc. Nah, kita lihat tuh. Di sini ada 3D, 10, 4S2. Sudah penuh semua. Gitu. Nah, inilah salah satu yang menyebabkan
nggak begitu ada, sifat logamnya nggak begitu sama, maksudnya tidak begitu sama dengan yang lain, dan juga sifat titik lele dan titik didihnya pun tidak sama dengan yang lain karena sudah terisi penuh ini konfigurasi elektronnya. Oke, selanjutnya ini ada jari-jari atom. Nah, kalau untuk unsur transisi sendiri itu dari kiri ke kanan tuh nggak teratur jari-jari atomnya itu. Terus juga ada sifat magnetik, itu ada tiga sifat magnetik. Yang pertama itu ada paramagnetik, nah kedua dia magnetik dan ferromagnetik. Nah yang pertama itu ada paramagnetik, itu kenapa disebut seperti itu? Itu ketika atom, molekul atau ion sedikit dapat ditarik oleh medan magnet karena ada elektron yang tidak berpasangan pada orbital D-nya. Sedikit ya, jadi ionnya itu punya sedikit dia. Nah ini nggak punya pasangan dia, sedikit. Jadi masuk paramagnetik gitu. Jadi hanya satu inilah yang bisa dapat ditarik elektronnya oleh medan magnet gitu. Karena cuma sedikit, jadi namanya adalah paramagnetik. Nah kalau dia magnetik itu tuh dia itu ditolak gitu oleh medan magnet karena seluruh elektron pada orbital D-nya berpasangan. Ingat ya, untuk menentukan magnetik itu tuh pada orbital D, bukan S, tapi D. Oke. Nah, lihat nih, dia magnetik D itu ditolak. Kenapa? Karena full, sudah ada semua di sini. Nah, karena sudah ada semua, jadi dia namanya dia magnetik. Dia magnetik itu dia tidak menerima medan magnet atau menolak gitu. Nah, di sini ada ferromagnetik. Itu tuh kondisinya itu sama kayak paramagnetik, tapi dalam keadaan padat gitu. Nah, itu seperti apa? Nah, seperti ini. Dia orbital D-nya yang tidak berpasangan lebih banyak dan memang sudah terisi nih sampai sini. Tahu ya cara menentukan cara ngisi konfigurasi elektron. Nah, nanti mungkin sebelumnya nanti sudah diajarkan oleh guru-guru kalian semua. Oke, teman-teman. Selanjutnya ada ion berwarna. Nah, pada golongan transisi, subkulit 3D yang belum terisi penuh menyebabkan elektron pada subkulit itu menyerap energi cahaya. Nah, jadi ada subkulit 3D itu belum terisi penuh. Nah, kayak gini ya, kayak Cu itu dia tembaga. Nah, tembaga ini kalau sudah penuh seperti ini, berarti tidak masuk syarat ya. Gitu. Karena di sini pernyataannya adalah subkulit 3D yang belum terisi penuh menyebabkan elektron pada subkulit itu menyerap energi cahaya sehingga elektronnya itu tereksitasi dan memancarkan energi cahaya dengan warna yang sesuai dengan warna cahaya yang dapat dipantulkan pada saat kembali ke keadaan dasar. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada sifat kimia. Nah, sifat kimianya cuma ada 2 ya, teman-teman. Sini ada kereaktifan, terus ada pembentukan ion kompleks gitu. Nah, untuk reaktifan sendiri, itu unsur-unsur transisi ini memiliki harga potensial elektroda negatif deh, kecuali tembaga atau Cu. Dia itu punya plus 0,34 volt gitu. Nah, untuk minus, kenapa di logam-logam itu minus? Karena logam-logam itu dapat larut dalam asam seperti itu, kecuali Cu itu sendiri atau tembaga. Nah, sini ada selanjutnya ada ya, kebanyakan logam transisi dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam, misalnya oksigen dan halogen. Oksigen nih, contohnya sudah ada, itu besi ya, Fe plus O2. Nah, ini ada penyetaraan reaksi kimia. Terus juga halogen. Nah, halogen tahu nggak sih unsur halogen itu apa gitu? Halogen itu tuh yang ada pada golongan ke-7, 7A. Seingat saya seperti itu. Tolong dikoreksi nanti ya. Halogen itu kayak Cl, Br, klorida, bromida, dan lain-lain. Nah, ini ada skandium juga.
dapat bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogena. Untuk skandium itu dia bisa bereaksi dengan air. Nah, selanjutnya ada pembentukan ion kompleks. Nah, semua unsur transisi dapat membentuk ion kompleks, yaitu suatu struktur di mana kation logam dikelilingi oleh dua atau lebih anion atau molekul netral yang disebut ligan. Nah, antara ion pusat dengan ligan terjadi ikatan kovalen koordinasi, di mana ligan berfungsi sebagai basa Lewis, penyedia pasangan elektron. Gitu. Nah, senyawa unsur transisi umumnya berwarna. Hal ini disebabkan perpindahan elektron yang terjadi pada pengisian subkulit D dengan pengabsorpsian sinar tampak senyawa Sc dan Zn tidak berwarna gitu karena D-nya sudah penuh gitu. Senyawa skandium dan zinc ya. Baik. Nah, itu hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Mohon maaf saya terbatas ilmunya gitu. Karena memang bukan basic saya juga. Semoga bermanfaat teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.